Bab 11 Persaingan. Dustin Body menatap Magi Piliang dengan dingin. Apakah kalian meragukan keputusanku? Menghadapi tatapan Dustin Body, Magi Piliang merasa kesal di hatinya, merasa terhina, dan ingin membantahnya, tetapi masih mencoba untuk menahan amarah ini. Sebelum Dustin Body mengudara kelompok Piliang Scorp, siapa yang berani menegurnya dengan nada ini? Dirut Body, aku pikir ini terlalu tergesa-gesa, dengan semudah itu saja memutuskan posisi direktur desain. Henry Panay berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Novia Piliang hanya staf kecil di departemen pemasaran, sama sekali tidak memiliki pengalaman kerja di bidang ini. Tim desain perhiasan, yang terkait dengan pengembangan produk adalah bagian penting dari rantai industri perusahaan. Henry Panay berkata, sejarah atau pengalaman kerja Novia Piliang tidak memenuhi syarat untuk menjadi direktur desain. Keputusan seperti itu, aku khawatir karyawan perusahaan juga tidak akan yakin. Dustin Body tersenyum. Apakah kamu pikir aku mencari pendapat kalian? Dustin Body memandang Henry Panay. Naskah desain Novia Piliang telah melewati penilaianku. Aku pikir dia memiliki tingkat pencapaian ini dan memenuhi syarat sebagai direktur desain. Wakil CEO Panay, jika kamu pikir keputusanku salah, kamu dapat mengajukan keberatan pada Dewan Direksi dan mengumpulkan anggota Dewan untuk memilih resolusi. Aku juga ingin melihat penimbanganmu. Dustin Body berkata dengan dingin, dan tanpa sungkan sama sekali. Ekspresi Henry Panay sangat tidak puas, dan dia menekan amarah di hatinya. Dia adalah putra sulung dari keluarga Panay, pewaris masa depan keluarga Panay di kota Jakarta Utara, dan tidak pernah menghadapi situasi dihina seperti itu. Orang-orang di keluarga Piliang takut pada Dustin Body, tetapi dia mungkin tidak takut. Jika berhadapan dengan CEO Emerson Gucci dari Gucci Corp Jakarta, dia harus hormat. Dustin Body tidak lain adalah sekretaris Emerson Gucci, dan dia mungkin tidak bisa bertarung dengannya. Selain itu, industri utamanya adalah di keluarga Panay. Bahkan jika semua saham Piliang Scorp hilang dan dikeluarkan dari Dewan Direksi, itu hanya akan kehilangan uang. Henry Panay berpikir begitu. Ketua Body, keraguanku tentu saja juga untuk pengembangan perusahaan. Itu tidak berarti melawanmu. Henry Panay berkata dengan ringan, meskipun tidak ada bantahan positif, itu juga mengungkapkan arti lain untuk Dustin Body. Dustin Body mencibir dan perlahan berkata, tidak apa-apa jika ada keberatan. Kebetulan aku akan mengumumkan hal besar lainnya. Aku memutuskan bahwa ekspansi bisnis perusahaan selanjutnya akan fokus pada pengembangan gaya perhiasan baru dan mengumpulkan sejumlah besar manuskrip ide perhiasan. Sekarang World King, yang dirancang oleh Novia Piliang, telah diputuskan untuk didirikan sebuah proyek. Proyek puluhan miliar ini juga akan ditanggung jawab oleh direktur desain yang baru. Novia Piliang akan bertanggung jawab dengan proyek ini. Dustin Body berkata lagi, selain itu, setengah bulan lagi perusahaan ini akan mengadakan pameran perhiasan untuk merilis perhiasan terbaru. Selama periode ini, siapapun di perusahaan ini dapat mengembangkan proyek perhiasan baru dan bersaing. Karya siapa yang menempati posisi pertama, dialah yang akan menjadi direktur desain resmi perusahaan. Jadi, setelah berkata sampai sini, Dustin Body memandang kedua pasangan itu sambil tersenyum. Jika kalian tidak puas dengan keputusanku, kalian dapat menggunakan kemampuan kalian untuk berbicara. Proyek perhiasan tingkat puluhan miliar. Tidak, apa tidak salah untuk memberikan proyek seperti ini kepada Novia Piliang yang merupakan pendatang baru. Sekarang dia adalah direktur agensi desain perusahaan. Kata-kata Dustin Body menimbulkan sensasi. Manajemen yang hadir sangat terkejut, dengan ekspresi yang berbeda, dan berbisik. Mereka sangat iri dengan kemampuan Novia Piliang bisa mendapatkan proyek sebesar itu. Tetapi dari luar, mereka tidak berani mempertanyakan Dirut Body seperti Henry Panay. Pameran perhiasan luar negeri. Ekspresi Magi Piliang sedikit bergerak dan bertukar pandangan dengan Henry Panay. Dirut Body, aku tidak keberatan. Namun, direktur desain yang kamu lihat pada akhirnya mungkin tidak kompeten. Kata Henry Panay. Magi Piliang juga penuh percaya diri dan berkata, Dirut Body, aku juga akan mengembangkan proyek perhiasan dan secara pribadi merancang karya untuk berpartisipasi dalam pameran ini.
Ketika pameran perhiasan ini dibuka, kamu akan tahu siapa yang paling mampu menjadi desainer perhiasan di perusahaan. Dustin Body tampak datar, tetapi tidak merespon apa-apa, dan mengatakan, kembali bekerja. Setelah berbicara, dia kembali ke kantor. Novia Piliang diam-diam mengepalkan tangannya, berpikir bahwa kali ini Dirut Body memberikan kesempatan seperti itu harus dia manfaatkan baik-baik. Pameran perhiasan ini tidak boleh kalah dari Magi Piliang. Heh, Novia Piliang, jangan pikir karena Dirut Body menghargaimu, kamu bisa besar kepala. Magi Piliang berkata sambil mencibir. Kamu akan jatuh dengan menyedihkan pada waktu itu. Aku akan memberitahumu apa arti profesional. Jangan berpikir bahwa kamu akan dapat menjadi atasanku ke depannya. Kamu hanya seorang direktur agen desain, dan departemen desain perusahaan masih belum menjadi bagianmu. Kata Magi Piliang dengan dingin, sangat percaya diri pada kemampuan desainnya. Novia Piliang, orang yang belum pernah memiliki pengalaman dalam desain perhiasan, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengannya? Aku tidak akan kalah darimu, kata Novia Piliang sambil menggigit bibirnya. Kalau begitu lihat saja nanti. Magi Piliang mencibir. Henry Panay mencibir juga dan berkata, kamu tidak perlu khawatir dengan mereka dua katak di dalam sumur. Itu karena mereka sangat miskin. Mereka belum melihat sesuatu seperti perhiasan mahal, dan ingin mendesain perhiasan puluhan miliar. Ini sangat lucu. Berkata sampai sini, Henry Panay menatap Asbi Koto dengan dingin, dan mengancam, Asbi Koto, kamu berani untuk tidak menghiraukan perkataanku waktu itu. Aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Asbi Koto mengabaikan Henry Panay dan pergi dengan Novia Piliang. Dasar tidak tahu diri. Henry Panay memandang Asbi Koto dari belakang, ekspresinya dingin. Lorong koridor, Asbi Koto memandang ekspresi khawatir Novia Piliang dan menenangkannya. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu hanya harus fokus menyelesaikan pekerjaanmu. Novia Piliang mengangguk dengan serius, keduanya turun dari lift bersama dan meninggalkan gedung Baoding. Pulang ke rumah, tuan kedua keluarga Piliang mendapat kabar baik telepon, dan selain itu, Keira Sikumbang secara pribadi menyiapkan makanan sendiri. Hari ini putriku dipromosikan menjadi direktur desain perusahaan dan juga bertanggung jawab atas proyek perhiasan puluhan miliar. Keluarga kita harus merayakannya, kata Keira Sikumbang meja makan dan membuka sebotol anggur merah. Sekarang masih hanya direktur agensi, aku akan dipromosikan jika hasil karyaku menempati posisi pertama pameran, kata Novia Piliang dengan serius. Direktur agensi apa? Setelah dihargai oleh Dirut Body, apakah kamu masih takut kalau Magi Piliang dapat mengalahkanmu? Keluarga kita dapat dianggap jengkel kali ini. Astaga, direktur desainer perusahaan, Magi Piliang itu masih menjadi bawahan putriku. Keira Sikumbang dengan senang mengatakannya. Ekspresi Vincent Piliang juga terlihat sangat puas, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, Novia, sepertinya Dirut Dustin Body baru tidak menghargai senioritas, tetapi hanya mempromosikan orang-orang yang handal. Kali ini adalah peluang besar, harus mendapatkannya dan selesaikan pekerjaan ini dengan baik. Keluarga kita tidak ada kekuatan apa-apa di bidang dalam perusahaan, kedepannya harus rendah diri dalam melakukan tugas. Aku mengerti, Novia Piliang mengangguk. Tapi, aku mendengar bahwa Asbi Koto mencari masalah dengan orang lain lagi di perusahaan. Kamu harus sedikit memerhatikan perkataan Henry Panay dari keluarga Panay itu. Berkata sampai sini, Keira Sikumbang mengerutkan kening dan menatap Asbi Koto dengan ketidakpuasan. Kemampuanmu tidak tinggi dan kamu hanya tahu membuat masalah. Rio seharusnya tidak membawamu ke perusahaan. Ada lagi, putriku, Keira Sikumbang membuju dengan ketidakpuasan. Ku dengar kamu menyuruh Asbi Koto menjadi asistenmu. Bukankah ini omong kosong? Dia tidak mengerti apa-apa, tapi apalagi yang bisa dia lakukan selain mengacau. Dengarkan ibu, lebih baik kamu mengatur ulang kembali, Asbi Koto tidak pernah bisa menjadi asistenmu. Bu, kali ini aku dipuji oleh Dirut juga karena Asbi Koto. Novia Piliang berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di tempat kerja. Oke, biarkan dia tetap di kantor untuk saat ini. Keira Sikumbang mengerutkan kening dan menyetujuinya, kemudian melihat Asbi Koto dengan ekspresi tidak puas. Asbi Koto,
Kamu jangan membuat masalah lagi untuk keluarga kami. Ikuti Rio di perusahaan, jangan seret dia ke dalam masalahmu. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Pada saat ini, Vincent Piliang menyentuh kotak rokok kosong dan berkata, Asbi Koto, belikan aku sebungkus rokok. Asbi Koto mengangguk, berdiri dan turun. Dalam 2 tahun terakhir, dia juga sudah terbiasa dengan omelan Keira Sikumbang, dan tidak peduli. Setelah membeli 2 kotak rokok di toko kecil di pintu masuk komplek, Asbi Koto berencana untuk kembali. Wush! Sebuah mobil Toyota hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Apakah kamu Asbi Koto? Benar itu dia, cepat bawa dia. Tiba-tiba ada 2 pria kuat berotot di mobil menatap Asbi Koto dengan ekspresi menyeringai. Bab 12 Sandi Caniago dari Distrik Kemang. Kalian mencariku. Asbi Koto sedikit mengerutkan keningnya. Tebakanmu benar, seorang pria yang kuat tersenyum dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke wajah Asbi Koto. Asbi Koto bergerak dan menghindari pukulannya. Kedua pria itu menyerang dengan cepat, tampaknya penjahat yang telah terlatih secara profesional. Refleksmu cepat juga ya, ekspresi lelaki itu sedikit terkejut. Kalau begitu aku akan patahkan dulu kakimu. Kedua pria kuat itu tampak galak dan mulai bekerja sama sambil menendang dengan kuat ke arah tulang lutut Asbi Koto. Asbi Koto menghindar, dan langsung menendang balik dengan kuat hingga mereka terpelanting jauh, dan tendangan itu mengenai pinggang kedua pria itu. Ledakan, ledakan. Kedua pria kuat itu ditendang dan hingga terbang beberapa meter jauhnya, menghantam tanah dengan keras. Keduanya meludahkan darah di tempat, memandang Asbi Koto, dan menunjukkan mata yang sangat panik. Mereka tidak percaya, Asbi Koto hampir membuat mereka cacat hanya dengan 2 tendangan. Keterampilan yang begitu kejam, kenapa sampah seperti ini memiliki kekuatan seperti itu? Keduanya diam-diam merintih dalam hati. Sebelum mereka datang, mereka pikir mereka bisa membereskannya dengan santai. Mereka benar-benar meremehkan Asbi Koto. Siapa yang menyuruh kalian? Katakan. Ekspresi Asbi Koto menjadi sangat dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Mereka tidak bisa menahan ketakutan saat mendengar suara dengan niat membunuh ini. Asbi Koto menunjukkan niat membunuhnya. Sebagai keturunan Dragon Gate, dia tentu saja tahu bahwa ada banyak orang yang mencari keberadaannya. Untuk orang lain yang memata-matai tempat tinggalnya, ini tentu saja sudah pelanggaran sosial. Apalagi ini adalah tempat tinggal keluarga Novia, jadi ini sudah membuatnya semakin tidak tahan lagi. Kami hanya menerima perintah dari atasan. Seorang lelaki kuat berkata dengan gemetar. Atasan kami adalah Tuan Sandi, kamu jangan sembarang, atau Tuan Sandi tidak akan melepaskanmu, kata lelaki kuat lainnya dengan gugup. Asbi Koto sedikit mengerutkan keningnya, berpikir sejenak. Sandi Caniago dari Distrik Kemang. Ya, kami adalah bawahan Tuan Sandi Caniago dari Distrik Kemang. Karena kamu telah mendengar nama Tuan Sandi, sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan baik-baik. Melihat Asbi Koto pernah mendengar nama Tuan Sandi, lelaki itu langsung lebih menekankan suaranya. Asbi Koto tersenyum dingin. Sandi Caniago adalah orang jahat Distrik Kemang. Dia memiliki banyak industri gelap di bawah tangannya. Dia kaya dan kuat, dan dia juga seorang tokoh terkenal di kota Jakarta Utara. Reputasinya tidak kecil. Apa yang diperintahkan Sandi Caniago kepada kalian? Asbi Koto bertanya dengan serius. Keduanya tampak sedikit enggan dan tidak berani berbicara. Piak, Asbi Koto langsung menamparkan mereka, hingga wajah mereka membengkak, dan membuat mereka semakin gemetaran. Jangan menguji kesabaranku. Keduanya memandang mata tajam Asbi Koto dan tidak berani melihat langsung. Seorang lelaki kuat menasihati dan menundukkan kepalanya. Tuan Sandi menyuruh kami untuk mengawasi kompleks Sumarekon setiap hari. Begitu ada melihat orang keluarga Piliang Kimo keluar, kami diperintahkan untuk langsung menculiknya. Kami tidak tahu untuk tugas yang lebih terperincinya. Setelah mendengar ini, Asbi Koto tiba-tiba menjadi marah. Kali ini, sangat beruntung dia yang keluar. Jika saja Novia atau orang tuanya yang keluar, mereka pasti akan langsung melukainya. Bang! Asbi Koto menginjak wajah pria kuat yang berbicara. Dia menggigit giginya kesakitan, dahinya berdarah, dan tubuhnya gemetar. Bawa aku untuk bertemu dengan Sandi Caniago, kata Asbi Koto dengan suara dingin.
Tampaknya ke depannya dia harus menyuruh keluarga Novia untuk pindah, karena kompleks Sumarekon sudah diawasi oleh orang. Seni bela diri dua orang ini biasa, dan mereka hanya dapat dianggap sebagai praktisi yang bisa bermain lebih baik daripada orang biasa, bukanlah orang hebat. Namun, Asbikoto masih memutuskan untuk melihat Sandi Caniago dan melihat siapa yang ada di belakang hantu. Setelah melihat kekuatan Asbikoto, dua pria besar itu tidak berani melawan lagi dan menurutinya. 20 menit, mobil Toyota ini melaju ke klub malam terbesar di distrik Kemang, Starlight. Dua orang kuat membawa jalan, Asbikoto sampai ke lantai 3 Starlight. Aula di sini dihiasi dengan emas yang luar biasa, dan gadis-gadis berseragam cantik ada di mana-mana sebagai penerima tamu, penuh dengan suasana kemewahan. Setelah beberapa saat, Asbikoto datang ke sebuah ruangan besar. Ada lampu-lampu yang bersinar di dalam ruangan, dan ada meja rapat di tengahnya. Ada puluhan orang di sana, semuanya terlihat jahat, dan lengan mereka ditutupi tato. Di posisi tengah, duduk seorang pria parubaya dengan sosok kurus dan temperamen yang kejam, mengenakan kemeja bunga. Berani sekali ya, memukul orangku, dan berani datang ke tempatku. Sandi Caniago menghisap cerutu, berkata dengan ekspresi lucu, sepertinya tidak menempatkan Asbikoto di matanya. Kamu adalah Sandi Caniago, kan? Siapa yang menyuruhmu untuk berurusan denganku? Asbikoto bertanya dengan acuh tak acuh. Hehe, Sandi Caniago tampak menghina, aku telah berada di kota Jakarta Utara selama bertahun-tahun, dan belum melihat seseorang yang tidak punya otak sepertimu. Berani datang ke tempatku, dan berkata dengan sesombong itu. Kamu pikir kamu siapa? Ada jalan menuju surga, kamu tidak pergi. Tidak ada jalan ke neraka, kamu malah datang dan mencarinya. Sandi Caniago menjentikkan jarinya, hajar dia. Baik, Tuan Sandi. Belasan pria berjas di samping meja konferensi semua menatap Asbikoto dengan dingin. Wush wush. Bawahan Sandi Caniago yang berjumlah belasan, semuanya langsung mengeluarkan batang baja lebih dari 1 meter panjangnya dari bawah meja, dan langsung dengan cepat menyerang dan ingin membunuh Asbikoto. Asbikoto tanpa ekspresi dan mengayunkan tangannya untuk menangkap batang baja. Pergelangan tangannya bergetar, dan dia langsung mematahkan batang baja itu, dan membanting pria itu. Setelah itu, dia langsung bergerak dengan sangat cepat. Bang! 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 Asbikoto mengambil tongkat baja, dan memukuli mereka dengan sangat kuat. Sekelompok orang yang memukulnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selama periode ini, mereka bahkan tidak menyentuh Asbikoto, dan hanya dipukuli. RGGHU. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ada belasan pria berjas berbaring di tanah, dengan memar dan bengkak. Cepat katakan. Asbikoto menatap Sandi Caniago dengan dingin. Siapa yang menyuruhmu? Ini. Sandi Caniago tampak terpana, dan dia tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan tidak bisa percaya. Sialan, bukannya dengar-dengar Asbi hanyalah adalah menantu yang bodoh. Apa-apaan ini? Belasan anak buahnya semuanya adalah orang-orang kejam yang sudah lama ikut dengannya untuk merebut tempat-tempat lain. Kenapa bisa kalah begitu saja oleh Asbikoto ini? Sandi Caniago memiliki perasaan yang tidak enak. Apakah kamu pikir kamu bisa menghinaku dengan hanya kehebatan kungfumu? Sandi Caniago menjatuhkan cerutu yang di tangannya, mencari keributan di tempatku, sama saja cari mati. Bagaimanapun, dia adalah penguasa dunia bawah tanah distrik Kemang, dan dia tidak akan membiarkan Asbikoto menggertaknya dengan hanya kekuatannya yang seperti itu. Berlututlah di depanku, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Sandi Caniago tiba-tiba mengeluarkan pistol dari bawah meja, moncong yang dingin, mengarah Asbikoto secara langsung. Tidak berlutut, apakah kamu ingin mati? Sandi Caniago berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku tidak berani menembak? Asbikoto tampak acuh tak acuh, kamu bisa mencobanya. Sandi Caniago terlihat sedikit berubah. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan benar-benar ada sedikit orang yang masih bisa acuh tak acuh menghadapi moncong pistolnya. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Sandi Caniago tiba-tiba menjadi kejam, dan dia menarik pelatu ketika dia mengertakkan giginya. Dor, udara bergetar, peluru di pistol itu ditembakkan, dan percikan api muncul di moncong pistol itu. Oke guys,
uh, gue nih mau sedikit ada perubahan dari judul cerita, nama tempat, sama nama artisnya, nama pemerannya. Ini kan kita pakai judulnya yang namanya judulnya itu excellent, pokoknya excellent, low in sound in low. Ya, yang kalian tahu lah itu ya, di aplikasi Wirid. Itu beberapa ada yang gue rubah nama tempat, nama pemerannya, sama nama-nama marganya. Marganya gue pakai marga orang Padang ya, orang Minang. Soalnya dari nama-namanya itu nama-nama orang keren. Kebanyakan kan nama-nama orang luar itu kan adanya di daerah kayak Sumatera Barat gitulah ya. Ya mungkin ada beberapa nama daerah yang keren-keren gitu ya, nama-nama barat gitu. Ya mungkin yang gue tahu itu dulu gue pakai nama daerah suku Padang, suku Sumatera Barat. Untuk peran-perannya kalian coba adaptasi aja dulu deh, atas namanya siapa, nama tempatnya di mana. Nanti untuk selanjutnya gue mau bikin kayak begitu terus soalnya. Biar apa? Biar gue nanti videonya nggak kedetek sama pihak aplikasi atau yang punya novel. Ya kalian tahu sendirilah kalau misalkan udah kedetek itu semua video atau sampai ke channel YouTube guanya sendiri nanti ke banned. Ya yang udah gue pelajarin ya seperti itulah. Untuk judul ini kan karena gue uploadnya di YouTube percobaan ya, di YouTube channel yang percobaan ini, bukan di YouTube inti. Gue pengen sih ini ya, subscribernya sama kayak di YouTube gue yang inti ya, banyak lah ya. Gue mau coba usahain biar kita dapat AdSense. Ya AdSense kan lumayan ya buat gue sendiri, buat buka judul novelnya itu kan kita kan nggak gratis, tahu sendirilah. Novelnya itu kan berbayar, jadi harus pakai koin kan untuk buka bab. Nah mudah-mudahan channel gue yang ini dapat AdSense dan menghasilkan uang untuk buka channel, untuk buka chapter selanjutnya. Ya kalau lebih ya syukur, kalau misalkan ngepas ya buat kalian juga kan. Ya gue jadi mohon banget kalian tuh bantu support ya dengan cara like aja, sama subscribe channel gue yang baru ini, sama channel gue yang inti. Kalian tau lah ya YouTube gue tuh apa yang intinya. Ya udah itu aja. Jangan lupa ya guys, di subscribe, di like, sama komentar-komentar yang positif. Apa yang kurang, apa yang menurut kalian nggak enak dilihat, di komentar aja. Ya udah guys, terima kasih. Bab 13 menghabiskan. Setelah ditembakkan, wajah Asbikoto tanpa ekspresi, hanya sudut mulutnya yang sedikit kejam. Dia dengan cepat bergerak, dan menghilang dari tempatnya tanpa bayangan. Tembakan ini tidak berguna. Sandi Caniago tenegun. Dalam satu napas, sosok Asbikoto sudah datang ke Sandi Caniago seperti hantu. Asbikoto meraih lengan Sandi Caniago, memutar punggungnya. Terdengar suara tulang yang patah, dan Sandi Caniago meraung menyakitkan. Pistol jatuh ke tanah. Bang! Asbikoto menendang lagi. Sandi Caniago terbang beberapa meter jauhnya dan terbentur ke dinding dengan kuat setelah ditendang. Sekarang dia merasa ketakutan, tubuhnya bergetar, dan ada darah di sudut mulutnya. Wajah Sandi Caniago ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka Asbikoto lebih cepat dari peluru. Dia dengan cepat menghindari tembakannya. Asbikoto tanpa ekspresi dan berjalan menuju Sandi Caniago langkah demi langkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan kemari. Sandi Caniago panik, memandang Asbikoto seperti setan, dan berkata dengan panik, jangan salah paham. Kakak Koto, aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin menembak dan memperingatkanmu. Memperingatkan. Asbikoto mencibir, menamparkan wajah Sandi Caniago dengan keras, dan dia memuntahkan darah. Sudah sampai sini, apakah kamu masih tidak mau jujur? Asbikoto menatap Sandi Caniago dengan dingin. Saat kamu menembak, kamu dengan jelas membidik betis kiriku. Apakah kamu berani mengatakan peringatan? Ini
Sandi Caniago tampak ketakutan dan menatap Asbikoto dengan tak percaya. Pemikiran dia yang sebenarnya adalah dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Asbikoto, tapi dia hanya bermaksud untuk memberi satu tembakan pada Asbikoto dan memberinya pelajaran. Tapi dia tidak menyangka Asbikoto bahkan melihatnya. Penglihatan mengerikan apa ini? Begitu ditembakkan, dia bisa melihat arah, dan dia bisa menghindarinya, dan dengan cepat menjatuhkan pistolnya. Orang seperti apa yang bermasalah dengannya sekarang ini? Sandi Caniago telah menyesali perbuatannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Asbikoto. Apakah kamu master seni bela diri kuno? Sandi Caniago bertanya dengan ekspresi ragu. Oh, Asbikoto sangat tertarik, tetapi dia tidak menyangka Sandi Caniago memiliki pengetahuan seperti ini, mengetahui keberadaan seni bela diri kuno. Kamu juga tahu dengan master bela diri kuno. Ternyata benar, gumam Sandi Caniago pada dirinya sendiri, berpikir, kali ini dia tidak salah. Sandi Caniago telah berhubungan dengan orang besar yang memiliki status tinggi. Dia telah berlatih sedikit seni bela diri kuno dan dapat dengan mudah menjatuhkan belasan pengawal bersenjata. Tapi itu tidak sehebat Asbikoto. Mendengar orang besar itu mengatakan bahwa master bela diri kuno, kecepatan tubuhnya sangat cepat, sulit untuk bisa menembaknya, dan jika bertemu dengan orang seperti ini, lebih baik jangan menggunakan pistol untuk melawannya. Apalagi, master bela diri kuno yang sesungguhnya memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka, dan jangan pernah mencari masalah dengan mereka. Memikirkan hal ini, Sandi Caniago berlutut dan memohon, Tuan Koto, lepaskan aku. Itu karena aku tidak tahu diri. Tapi aku benar-benar tidak berpikir untuk menyinggung perasaanmu. Ini adalah perintah orang dari keluarga Panai sialan itu. Kamu bilang keluarga Panai yang menyuruhmu. Asbikoto bertanya dengan dingin, perlahan-lahan menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, Henry Panai bajingan itu. Dia menjebakku dan memintaku untuk menculikmu. Aku dijebak olehnya. Kata Sandi Caniago marah, mengepalkan giginya. Pada saat ini, dia sangat ingin membunuh Henry Panai karena telah menempatkan dirinya dalam keadaan hidup dan mati seperti ini. Dia awalnya mengira ini hanyalah hal kecil, dan dapat menjalin hubungan dengan anak tunggal keluarga Panai. Siap sangka malah berakhir menjadi seperti ini. Henry Panai juga bersumpah dan mengatakan bahwa Asbikoto hanya menantu yang sampah, hanya perlu menculiknya dan beres, tapi ini sama saja dengan bunuh diri. Asbikoto berpikir sejenak dan bertanya dengan suara dingin, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan semuanya. Sandi Caniago diam-diam lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Koto, Henry Panai memintaku untuk makan malam di sore hari dan memberiku foto, meminta orang-orangku untuk menculik orang-orang di foto, dan memberi bayaran 5 juta dolar. Mana fotonya? Asbikoto langsung bertanya. Sandi Caniago mengambil 2 foto dari sakunya dan memberikannya kepada Asbikoto. Satu adalah potret keluarga dari keluarga Novia, dan yang satu lagi adalah foto dirinya. Melihat 2 foto di tangannya, ekspresi Asbikoto secara bertahap menjadi lebih dingin. Asbikoto berkata, lanjutkan, Henry Panai menyuruhmu menculik, lalu apa lagi? Tuan Koto, aku tidak berani mengatakannya. Henry Panai itu sangat kejam. Sandi Caniago berkata dengan cemas, Tuan Koto. Meskipun aku adalah orang yang seperti ini, aku juga masih memiliki nurani. Tidak akan melakukan perbuatan yang tidak-tidak, tadi aku menolaknya. Dan aku hanya berjanji untuk membantunya membawa orang kepadanya, dan menyerahkannya kepadanya. Melakukan bisnis semacam ini dengannya, aku juga terus berhati-hati, dan juga membuat rekaman untuk berjaga-jaga. Tuan Koto, apakah kamu ingin mendengarkan rekaman itu? Sandi Caniago berkata dengan serius dan kemudian memohon, Tuan Koto, aku telah buta membuat masalah denganmu, aku hanya memohon padamu untuk melepaskanku, aku akan bekerja untukmu ke depannya. Beri aku rekamannya, kata Asbikoto ringan. Sandi Caniago menyerahkan pena rekaman, dan hatinya penuh kecemasan. Asbikoto mengeluarkan pena rekaman, dan ada suara dialog antara keduanya. Dia mengabaikan omong kosong yang tidak relevan di depan, dan pindah ke perkataan Henry Panai tentang penculikan itu. Tuan Sandi, selesaikan masalah ini, dan aku akan memberikan 5 juta dolar sebagai upahnya. Hehe,
Tuan Muda Panai, menantu keluarga Piliang, bernilai 5 juta dolar untukmu. Apa tidak salah? Setelah menangkap orang itu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Asbikoto itu sampah. Kamu tenang saja. Setelah orang itu ditangkap, patahkan kakinya, dan buat dia cacat seumur hidup. Intinya adalah menangkap Novia Piliang dan cari beberapa orang untuk menghancurkan tubuhnya, dan kemudian mengambil videonya. Aku ingin dia menjadi terkenal, dan memberi Asbikoto si sampah ini untuk menikmati seperti apa rupa istrinya. Tuan Muda Panai, hal semacam ini aku tidak bisa melakukannya. Aku bisa membawakan orangnya, tapi selanjutnya, silahkan Tuan Panai urus sendiri. Boleh juga, asalkan kamu bisa menangkapnya. Aku akan mencari orang lain untuk mengaturnya. Wajah Asbikoto tanpa ekspresi, dan ada ekspresi kejam di sudut mulutnya. Hehe, sepertinya dia terlalu baik pada Henry Panai dan keluarganya. Tuan Koto, perkataan Henry Panai benar-benar jahat. Jika kamu ingin berurusan dengannya, biarkan aku yang menghadapinya duluan, kata Sandi Caniago dengan ekspresi marah. Jangan banyak omong kosong. Kamu mengirim orang untuk menculikku dan menembakku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Asbikoto bertanya dengan ringan. Dahi Sandi Caniago berkeringat dingin. Para ahli seperti Asbikoto yang tidak takut dengan peluru bisa bersaing dengan diri mereka sendiri. Belum lagi, tidak tahu apa kekuatan finansial yang luar biasa di belakang Asbikoto. Bagaimanapun, master bela diri kuno ini tidak bisa keluar begitu saja. Dia tidak ragu bahwa setidaknya ada ratusan cara bagi Asbikoto untuk menghilangkan dirinya dari dunia ini. Tuan Koto, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku hanya meminta Tuan Koto untuk memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku akan mengabdikan hidupku pada Tuan Koto. Sandi Caniago bersujud 3 kali, memohon dengan tulus dan ketakutan. Katamu kamu ingin mengabdikan hidupmu padaku. Baiklah. Aku mendengarkanmu, potong jarimu, dan biarkan aku melihat seberapa tulus dirimu. Setelah berbicara, Asbikoto menatap Sandi Caniago dengan acuh tak acuh. Sandi Caniago mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan giginya, dan menahan jari kelingkingnya dengan kuat, dan memotongnya. Seras, dengan suara tulang yang patah, jari kelingking Sandi Caniago putus total. Wajahnya pucat dan dia gemetar, dan dia menggertakkan giginya. Lagi pula, sulit bagi orang biasa untuk menanggung rasa sakit karena diskriminasi jari-jari kecil. Asbikoto berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengampunimu untuk sekarang. Terima kasih Tuan Koto, Sandi Caniago terengah-engah. Apa yang terjadi malam ini tidak boleh dibocorkan, kata Asbikoto perlahan. Kalau Henry Panai menghubungimu, beritahu aku sesegera mungkin. Ya, Tuan Koto. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu, aku akan menuruti perkataanmu, kata Sandi Caniago dengan serius. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, berpikir bahwa dia akhirnya menyelamatkan hidupnya sendiri. Ini juga merupakan berkah karena kemalangan, meskipun dia memiliki nama yang besar, dia telah mengakui Asbikoto sebagai bosnya. Dengan tuan yang begitu kuat, masa depannya tidak akan terlalu buruk. Mengetahui penyebab masalah ini, Asbikoto langsung pergi dari Starlight. Bab 14 Pengaturan Asbikoto. Setelah Asbikoto kembali ke rumah dari Starlight, berpikir tentang bagaimana mengatur keluarga Novia. Dia menelepon Dustin Body malam itu dan menceritakan semuanya. Hari berikutnya, Novia Piliang pergi bekerja di perusahaan. Asbikoto datang ke sebuah kedai kopi kecil dan memesan latte. Menunggu 5 menit. BMW 530 hitam baru melaju di depan kedai kopi. Seorang lelaki tegap turun dari mobil. Dia terlihat gagah, bersemangat. Dia tampak seperti seorang prajurit. Tuan Koto, halo, aku adalah Zander Body. Mobil yang Anda minta ada di sini. Aku datang untuk menerima penilaian Anda. Zander Body berkata dengan cermat, berdiri tegak, berdiri di depan Asbikoto, seperti membuat laporan. Asbikoto melirik Zander Body dan sedikit mengangguk. Dia orang yang baik. Setelah mengalami masalah Starlight, dia segera memutuskan untuk mengatur pengawal di sisi Novia. Awalnya dia ingin meminta ketua Hu dari keluarga Gucci untuk menurunkan beberapa murid yang berlatih seni bela diri kuno. Bagaimanapun, Robert Hu, sebagai ketua pengawal keluarga Gucci,
telah mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam seni bela diri kuno, dan murid di bawah didikannya sama sekali tidak perlu diragukan lagi. Tapi setelah memikirkannya, Asbikoto masih menolak gagasan itu. Dia tidak ingin orang-orang di lingkaran itu berhubungan dengan keluarga Novia, meskipun itu akan memastikan keselamatan Novia. Bagaimanapun, orang-orang di lingkaran seni bela diri kuno dan orang-orang di masyarakat sekuler pada dasarnya berada di dua dunia yang berbeda. Karena itu, ia hanya memerintahkan Dustin Body untuk mencari seorang veteran untuk melayani Novia sebagai sopir. Pada saat yang sama, menyebutkan mobil yang cocok dengan identitas Novia. Asbikoto berkata, "Ceritakan tentang dirimu." "Tuan Koto, aku bergabung dengan tentara pada usia 18 tahun dan bekerja sebagai mata-mata selama 5 tahun. Aku baru saja kembali ke kampung halamanku tahun ini dan tidak memiliki pengalaman kerja sosial untuk saat ini," jawab Zander Body. Asbikoto mengangguk. Zander Body sangat sesuai dengan persyaratannya. Dia tidak memiliki latar belakang sosial yang rumit. Terlahir sebagai prajurit, karakternya tegas, dan dia disiplin. Dia tampaknya memiliki keterampilan yang baik, dan dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan preman-preman. Kamu akan menjadi pengemudi dan pengawal direktur pilihan ke depannya. Tugas utamamu adalah melindungi keselamatannya. Jika ada keadaan darurat yang tidak dapat ditangani, segera hubungi aku. Asbikoto berkata dengan serius, selain itu tidak ada lagi yang perlu kamu kerjakan atau berhubungan denganmu. Mengerti Tuan Koto. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini, kata Zander Body meluruskan tubuhnya, merasa sedikit lebih bersemangat. Dia tinggal di kota asalnya setelah pensiun. Kali ini dia datang ke ibu kota provinsi dan mendapat pekerjaan dengan gaji bulanan $10.000. Selain itu, Tuan Koto menambahkan $10.000 lagi, yang bisa dikatakan gaji yang sangat banyak. Oke, kita pergi ke gedung banding. Keduanya masuk ke mobil. Zander Body menyalakan kendaraan dan melaju menuju pusat kota. 20 menit kemudian, mobil sampai di gedung banding. Novia. Asbikoto turun dari bus dan menyambutnya. Mengapa kamu datang ke perusahaan sekarang? Ini hampir tengah hari. Novia Piliang bertanya, lalu melihat Zander Body, dan bertanya, ini siapa? Halo Direktur Piliang. Aku adalah supir pribadi Anda ke depannya, kata Zander Body. Supir pribadi. Novia Piliang bingung dan memandang Asbikoto. Tapi aku belum punya mobil. Mobil ini milikmu. Asbikoto tersenyum. Mobilku. Novia Piliang memandang BMW 530 hitam baru ini dengan ragu. Aku tidak ada membeli mobil. Dia tahu harga mobil ini, sekitar $500.000, mobil yang sangat bagus. Aku yang membelinya, Asbikoto berkata, itu menjadi milikmu ke depannya. Kamu membelinya. Novia Piliang sedikit terkejut. Mobil ini terlalu mahal. Dan kenapa kamu tidak mengendarainya sendiri? Asbikoto bingung. Ini juga mahal. Jika bukan karena mendadak dia malah telah mengirim seseorang untuk membawa Rolls-Royce Phantom kepada Novia. Oh iya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Novia Piliang menatap Asbikoto dengan ragu. Asbikoto telah sibuk bekerja di sebuah restoran barbecue kecil selama 2 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Aku menyimpan sejumlah uang sendiri. Dalam 2 tahun terakhir, Asbikoto berkata, kamu sekarang adalah direktur desain perusahaan, jadi kamu harus memiliki mobil. Tidak, Novia Piliang menggelengkan kepalanya dan menolak, bahkan jika kamu membelinya, aku tidak bisa memintanya, untuk kamu saja. Dia tidak pernah bertanya finansial Asbikoto sama sekali, sehingga mereka tidak tahu berapa banyak yang disimpan Asbikoto. Tetapi bahkan jika Asbikoto telah menghasilkan uang dalam 2 tahun terakhir, itu adalah uang yang diperoleh dengan susah payah setiap hari di restoran barbecue. Berapa lama dia harus bekerja untuk mobil $500.000? Jangan lupa, di tempat kerja, aku sekarang adalah asistenmu. Asbikoto tersenyum. Kamu adalah atasanku, kamu saja tidak mengendarai mobil pergi bekerja, bagaimana aku berani mengendarainya? Selain itu, bukankah semua milikku juga milikmu kan? Kata Asbikoto. Novia Piliang menggigit bibirnya dengan ringan, menatap Asbikoto. Dan kemudian melihat BMW 530 yang luar biasa ini. Jangan pikirkan lagi.
Kamu adalah direktur perusahaan sekarang, jangan menghilangkan kewibawaanmu. Asbikoto berkata, bagaimanapun, aku akan mengikutimu untuk menghasilkan uang. Setelah kamu dipromosikan dan menjadi kaya, dan memberiku satu lagi, bukannya akan sama saja. Oh iya, aku juga menerima pemberitahuan dari Dirut Bodi hari ini bahwa Dewan Direktur mengatur agar Zander Bodi menjadi supir pribadimu. Dan gajinya juga dibayar oleh perusahaan. Asbikoto berkata perlahan, kamu tidak mungkin langsung membantah perintah atasan setelah menjabat sebagai direktur departemen kan? Novia Piliang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu coba mobilnya. Asbikoto tersenyum. Novia Piliang juga ingin mencoba. Perasaan ini luar biasa. Dalam sehari, dia dipromosikan menjadi direktur kelompok dari seorang karyawan kecil, dan kemudian sebuah mobil mewah ditambah supir pribadi. Ia tampaknya telah mencapai puncak hidupnya. Pada saat ini, sebuah Porsche 911 merah tiba-tiba terbuka dan berhenti di depan mobil Novia Piliang. Pemiliknya juga sengaja mendengungkan mesin mobilnya seperti menantang. Hehe, lumayan, Novia Piliang. Ku dengar kau dipromosikan menjadi salah satu direktur perusahaan. Terdengar suara yang tidak menyenangkan. Novia Piliang dan Asbikoto melihat pada saat yang sama, melihat seorang pemuda berpakaian hitam dan putih, mengenakan kacamata hitam, membuka pintu mobil dan datang. Memandang mereka dengan ekspresi yang sangat mendominasi. Itu adalah Richard Piliang yang sudah tidak datang bekerja selama beberapa hari. Novia Piliang, berani juga kamu ya? Aku mendengar bahwa kamu menjabat sebagai direktur desain kemarin dan mengambil alih proyek perhiasan puluhan juta perusahaan. Richard Piliang berkata dengan ekspresi menyeringai, kamu berani menggunakan uang perusahaan hari ini dan membeli mobil sendiri. Hebat, Richard Piliang. Omong kosong apa yang kamu katakan? Novia Piliang berkata dengan ekspresi marah. Apakah mungkin untuk membeli mobil seharga $500.000 dengan kondisi keluargamu yang seperti itu? Tampaknya aku harus memberitahu manajer Salo dari Departemen Keuangan untuk memeriksa rekeningmu, kata Richard Piliang dengan santai. Tolong perhatikan identitasmu Richard Piliang. Asbikoto berkata dengan ringan, kamu hanya manajer saluran penjualan cabang, berani berbicara dengan direktur perusahaan seperti ini. Apakah Piliang's Jewelry Corp milikmu sekarang? Apakah manajer Departemen Keuangan akan mendengarkan perintahmu? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berani mengajarku? Richard Piliang marah, menatap Asbikoto dengan keras. Kamu hanyalah sampah, dan kamu berani berkata sesombong itu. Asbikoto tersenyum, aku sekarang adalah asisten direktur desain perusahaan. Aku datang ke perusahaan untuk bekerja, tetapi aku mendengar kalau ada seseorang memuntahkan di meja di dewan direksi, dan akhirnya menjilat meja sampai bersih dan memakannya kembali. Aku sedikit penasaran siapa yang begitu hebat. Richard Piliang, apakah kamu tahu siapa itu? Asbikoto, kamu. Richard Piliang tiba-tiba tertegun, menatap mata aneh karyawan perusahaan di sekitarnya, dan wajahnya terasa panas. Dia tidak menyangka Asbikoto akan berani mengejek dirinya sendiri dan mengeluarkan skandal sendiri di depan umum, sampai membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Sialan, aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Kamu benar-benar menganggap dirimu lebih hebat. Richard Piliang sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Asbikoto. Asbikoto berdiri diam dan hanya tersenyum. Bang! Tubuh yang tinggi dan kokoh bergegas menghadang Richard Piliang, bahkan sebelum Zander Bodi memulai, dan dia sudah meletakkan membuat Richard Piliang terjatuh di tanah. Beraninya kamu menyentuhku. Apa kamu tahu siapa aku? Richard Piliang memarahinya, berdiri dan wajahnya penuh rasa marah. Tuan, aku tidak peduli siapa kamu. Aku adalah supir sekaligus pengawal pribadi Direktur Piliang. Tugasku adalah menjaga Direktur Piliang dan asisten Koto. Tolong perhatikan perilakumu, kata Zander Bodi serius. Kamu, Richard Piliang sangat malu dan marah hingga dia ingin menamparkan wajah Zander Bodi. Namun, melihat tubuh Zander Dustin Bodi tinggi dan kokoh, dan tingginya yang lebih dari 190, dan lengan kuat, dia hanya bisa menahan amarahnya ini. Oke, Novia Piliang, kamu benar-benar luar biasa, kata Richard Piliang dengan nada mengancam. Kamu jangan pikir kamu sudah hebat bisa mengendarai mobil jelek ini.
Sebaiknya kamu tidak terlalu cepat merasa senang, bagaimanapun kamu hanya direktur desain saja. Richard Piliang berkata dengan dingin, aku dengar-dengar beberapa hari lagi perusahaan akan mengadakan pameran perhiasan. Pemenangnya akan menjadi direktur desain secara resmi. Apakah kamu pikir kamu bisa duduk di posisi ini selama beberapa hari? Dan lagi, melihat jaringanmu di perusahaan, aku mau melihat siapa yang berani bekerja sama dengan pekerjaanmu. Mata Asbi Koto memberi isyarat pada Zander Body. Zander Body berjalan, meraih kerah Richard Piliang, dan mengambilnya seperti ayam. Tuan, tolong diamlah. Zander Body berkata dengan serius, posisi parkir mobil Anda telah benar-benar melanggar sistem lalu lintas dan menghalangi mobil Direktur Piliang. Sekarang, aku memintamu untuk pergi. Setelah berbicara, Zander Body melepaskan Richard Piliang jatuh ke tanah. Langkah kakinya terhuyung-huyung, dengan ekspresi marah, menahan amarahnya. Dia melirik Novia Piliang dan Asbi Koto dengan ganas, dan dia duduk di mobil dengan wajah kesal, menginjak pedal gas dan berbalik. Kalian berdua tunggu saja. Jangan kira aku tidak bisa membereskan orang rumahmu sekarang. Richard Piliang mengucapkan kata kasar dan mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah. Senang rasanya menjadi direktur kan? Kata Asbi Koto sambil tersenyum. Novia Piliang juga tertawa, dan merasa hatinya lebih nyaman. Asbi Koto berjalan mendekat dan menarik pintu mobil dan mengangkat tangannya. Silahkan, Direktur. Mata Novia Piliang menyipit senang dan dia masuk ke mobil baru dengan mempesona.